A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna fid din. Allahumma tsabbitna ala Allahumma tsabbitna ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Mau bahas tentang apa sekarang? Tentang ini Ustazah, apa? Huruf isti'la. Huruf isti'la. Oke. Bismillah. Jadi untuk huruf isti'la ini Ustazah, kan ada huruf isti'la yang berharokat kasroh dan huruf sebelumnya itu huruf yang sukun. Contohnya itu ada al-rahti dan fiqi. Fiqin. Fiqi. Fiqi, oke. Fiqi kayak gini. Arohti kayak gini. Ya Ustazah. Oke. Nah, yang pertama itu yang fiqi, itu kan fa bertemu dengan ya kasroh. Biasanya kan untuk kasroh itu kan kita senyum dulu ya Ustazah. Fi. Ya. Kemudian bertemu dengan huruf isti'la qi. Kebetulan juga kasroh. Nah, itu bacanya fiqi atau fiqi. Oke. Terus yang arahki lagi. Arohki gimana? Ini karena ada hak sukun, itu kan biasanya disenyumin dulu Ustazah. Allah. Qi Ustazah. Allah. Pertanyaan untuk arohki? Itu juga sama Ustazah. Penyebutannya itu Allah atau Allah. Sekarang huruf qaf itu makhrajnya di mana? Makhrajnya itu di tenggorokan Ustazah. Sekarang gini. Kalau kita bahas makhraj, apa aja makhraj itu? Ada istilahnya ada 5. Ya, lupa.
Ada ini halqi. Oke. Al-hal. Ya, Apalagi? halqi. Al-lisan. Oke. Apalagi? Al-jauf. Oke, bagus. Apalagi? Hmm, apa ya? Asyafatain. Iya, Asyafatain. syafatain. Ya. Apalagi? Hmm, bibir itu apa ya Ustaz? Bibir Syafatain ya. asyafatain. Asyafatain itu bibir. Satu lagi. Al Al. syafatain. Lisan. Al apa? Halqi sudah. Al Rongga hidung. Rongga hidung apa kira-kira? Al-jauf. Khoi. Khayshum. Ya, Khoishum ini tempat keluarnya bunyi apa? bunyi hidung. Bukan. Dengung. Dengung. Oh iya. Kalau ini huruf. Kalau halqi, lisan, jauf, syafatain itu bunyi huruf. Huruf hijaiyah gitu. Huruf hijaiyah. Kalau ini, kalau khoishum itu bunyi dengung. Jadi buat batasan. Halqi ini artinya apa halqi? Huruf tenggorokan. Halqi doang, bukan huruf halqi. Halqi doang. Tenggorokan. Tenggorokan. Hurufnya apa aja? Ha, Mhm. kho, Mhm. ain, Mhm. ghain, Mhm. sudah, sudah. Satu Biasanya lagi. biasanya kumpulan huruf halqi ini ada di hukum bacaan apa? Hukum bacaan. Maksudnya Ustazah? Huruf halqiyah ini ada pada hukum bacaan apa? Hukum bacaan. Siapa nama hukum bacaan yang ada kata halqi? Ada nggak hukum Belum. bacaan yang ada nama halqinya? Misalnya, Enggak tahu. Belum tahu. misalnya ada nggak idgham halqi? Idgham. Tidak. Ya ada nggak hukum bacaan yang namanya ada Oh, halqinya? ada Ustazah. Apa? Izhar halqi. Huruf yang keluar dari makhraj halqiyah itu semua huruf yang ada di ilhar halqi. Apa aja? Ha. Mhm. Apa lagi? Apa enggak huruf ilhar halqi? Alif baca. Ha, Mhm. kho, Mhm. ain, Mhm. ghain, Mhm. ha, Mhm. hamzah. Ya, Hamzah. Ya, Totalnya berapa? ada 6 Ustazah. Ada huruf qaf enggak? Kho. Oh iya, belum ada. Ada apa enggak? Enggak. Terus kenapa tadi bilang huruf qaf makhrajnya dari tenggorokan?
Gitu. Oh Nggak, iya. cara memberi kesadaran ke orang tuh kayak gitu. Gitu ya. Jadi Iya, kira-kira Ustazah. huruf Qaf ini keluarnya dari mana? Qaf itu keluarnya dari tenggorokan juga, Ustazah. Kenapa tenggorokan? Oh, karena pas pas baca nyebut hurufnya itu berasa di tenggorokan. Hmm. Tapi selain bagian tenggorokan, ada nggak bagian lain dari mulut yang bergerak saat mengucap huruf Qaf? Ada Apa? lidah. 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 Sebenarnya Qaf itu punyanya lidah. Lidah bagian mana? Belakang. Pangkal. Oh ya, pangkal. Jangan belakang bilangnya. Pangkal. Oke? Pangkal lidah dengan Dengan bagian mulut mana lagi yang bergerak saat huruf Qaf diucap? langit-langit bagian belakang. Ya, itu ya lokasinya. Walaupun berasa di tenggorokan, tapi makhrajnya itu utamanya adalah lisan. Cuma kan kita mengucap huruf itu cuma satu peran aja dari satu posisi. Pasti dia bekerja sama dengan bagian-bagian lain dari mulut. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh bilang qaf itu makhrajnya dari halqi. Karena halqi itu cuma punya 6. Yaitu huruf-huruf izhar halqi. Sisanya itu punya bagiannya masing-masing. Nah, lisan itu jumlah hurufnya paling banyak. Kalau halqi 6, jauf itu ada berapa jauf? Jauh ada iya, Ustazah. Ya, ya kenapa? Ya dalam keadaan apa? Apa ya aja? Ya, dalam keadaan kasroh. Ya, kasroh itu bacanya gimana? I, i, Ya kasroh. Ya kasroh. yi, Huruf huruf Indonesianya apa aja? ya, ye, Y aja. ye, i, yi. Y I Y. Y I Y ini bacanya eh, bagian mana dari mulut yang bergerak? Bagian bagian pangkal lidah. Bagian lidah berarti. Ya, Y kasroh itu punyanya lisan, bukan jauf. Jauf ini artinya apa? jauh itu artinya rongga mulut. Nah, kalau rongga mulut itu tidak ada pergerakan lidah. Kalau lidah bergerak berarti itu kemungkinan ada bagian lidah yang bisa. Sedangkan huruf al-jauf itu tidak ada pergerakan di lidah. Kira-kira berapa jumlah huruf? Jumlah ya. Berapa jumlah huruf yang keluarnya dari al-jauf? Yang keluar dari rongga mulut. Ada lagi nggak huruf lain yang keluar dari al-jauf yang Ega tahu? Ada, Ustazah. Apa? Wow, Wawu dalam keadaan apa? fathah. Coba sebutkan huruf wawu fathah. Apa dari bagian mulut yang bergerak? Wa, wa, bibir. Hmm. Wawu itu punyanya bibir. Berarti Syafatain itu keluar dari wawu.
Kalau kita anggap ini makhraj artinya ibu, ada nggak satu anak punya ibu kandung lebih dari satu? Tidak. Nggak mungkin syafatain ada wawu, jauh juga ada wawu. Tapi boleh kok kalau beda kondisi. Wawunya kenapa kalau disyafatain? Wawunya kenapa kalau dijauh? Itu bisa, kemungkinan bisa. Punya ibu dua. Wawu yang di al-jauf itu wawu dalam keadaan apa? Wow, dalam keadaan sukun. Di mana itu? Itu juga disyafatain ya? Wawu dalam keadaan sukun tuh kalau di Indonesia kan hurufnya apa? Di Indonesia W. Oke. Aku kasih tahu ya. Al-jauf itu tempat keluarnya huruf mad. Huruf mad itu apa aja? Alif, Apa? ya, waw. Alif. Ya-nya kenapa? Pada saat kasroh, Ustazah. Kok pada saat kasroh? Maksudnya? Kalau huruf ya itu jadi mad, kan ini huruf mad kan? Ya. Kalau ya itu jadi mad, ya-nya kasroh emang? Ya mati. Ya mati. Huruf mad apa lagi? Waw. Waw doang. Alif. Wawunya dalam keadaan apa? Wawunya dalam keadaan dhammah, mati juga. Dhammah dan mati itu sama apa beda? Beda, Ustazah. Jadi dhammah mati juga. Maksudnya gimana? Dhammah, Ustazah. Mati. Astagfirullah. Pada Aduh. ya. Al-jauf itu alif, ya sukun, dan wawu sukun. Jangan sampai lupa sukunnya. Karena kalau bilang ya doang itu punya huruf lisan. Kalau ya sukun itu punyanya jauh. Paham sampai sini? Jadi ini salah. Jadi kalau misalnya kamu bilang ya doang, itu masuk al-lisan. Kalau kamu bilang wawu doang, itu masuk syafatain. Tapi kalau kamu bilang ya sukun itu i. Wawu sukun itu u, bukan w. Makanya kenapa aku dari awal syaiton itu pakai i. Jangan syaiton. Syaiton. Ini salah. Yaumi. Beda dengan yaumi. Kalau ini nanti ada kesan nabernya. Sedangkan ini lain. Ini dua hal yang berbeda. Yaumi. Dengan yaumi. Ini kan dua-duanya lain. Harusnya. Harusnya lain. Kalau lain itu kan berarti harus lembut. Coba kalau misalnya kita bikin yaumi, kira-kira W-nya lembut nggak? Enggak. Enggak. Kira-kira jadi lain nggak? Kalau kita pakai W? Enggak, Ustazah. Enggak. Sedangkan dia harusnya lain kan? Iya. Nah, itu. Jadi jangan sampai terkecoh. Oke?
Syafatain ini hurufnya apa aja? Wawu, apalagi? Mim. Mim. Ba. Apalagi huruf yang ketika disebut ada pergerakan bibir? Fa. Fa. Oke. Jadi ada 4 huruf syafatain. Kembali lagi ke pertanyaan awal, huruf qaf. Ada nggak huruf qaf itu disyafatain? Ada, Ustazah. Emang bisa satu huruf punya 2 ibu? Tidak. Berarti qaf masuk apa? Qaf. Dari awal tadi kita bilang qafnya masuknya di huruf apa? Al-lisan. Terus kenapa bawa-bawa sampai syafatain lagi? Jawab dulu, kenapa? Karena bibir ikut bergerak, Ustazah. Nah, bibir ikut bergerak. Tapi pelaku utamanya siapa? Lidah. Lidah. Jangan dipaksa untuk masuk ke syafatain. Itulah alasan kenapa fiqi. Jangan fiqi. Karena kalau fiqi secara fisik orang akan melihat dia itu pemeran utamanya bibir. Secara fisik. Dan jangan memberikan peluang orang salah paham. Gara-gara kita mencontohkan fisiknya itu yang bergerak lain. Fiqi. Boleh bergerak, tapi jangan sampai membentuk huruf W. Fiqi. Karena kalau fiqi, akan ada unsur W-nya. Fiqi. Bergerak kok bibirnya pasti. Fiqi. Fiqi. Sebenarnya pergerakan bibir itu disebabkan oleh pergerakan pangkal lidah. Pergerakan pangkal lidah untuk bagian apa? Bagian makhraj dan sifat. Sifat yang berhubungan dengan pangkal lidah sifat apa namanya? Pangkal lidah. Ini, Ustazah. Isti'la. Isti'la dan sifat apa lagi yang berhubungan dengan pangkal lidah? Kurang panas ya? Kok lama mikirnya? Iya, Ustazah. Lawan dari pangkal lidah, lawan dari isti'la itu apa? Lawan dari isti'la itu Kelamaan libur kayaknya. istifal, Ustazah. Istifal masih berhubungan dengan pangkal lidah enggak? Masih. Masih. Pangkal lidahnya kenapa kalau istifal? Pangkal lidahnya kenapa kalau isti'la? Kalau isti'la, pangkal lidahnya itu naik ke bertemu dengan langit-langit Bertemu atau ngangkat atas. doang? Terangkat, Ustazah. Nah, yaudah, jangan bilang bertemu, jangan makin bikin orang memastikan sesuatu yang belum pasti. Kalau ngangkat itu udah pasti, tapi kalau nempel itu nggak pasti. Oke? Isti'la itu apa? Ulangi. Isti'la, pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Oke. Kalau Ya. istifal? Kalau istifal, pangkal lidah
lawannya. Pangkal lidah. Lawannya, Tidak isti'la kan lawan. Kalau isti'la tadi apa artinya? isti'la, pangkal lidah, terangkat ke Nah, langit-langit. kalau misalnya lawan dari terangkat, Ke bawah. ya udah. Berarti istifal itu apa? Ke bawahnya pangkal lidah. Ke bawahnya pangkal lidah. Maksudnya gimana? Ke bawahnya pangkal lidah. Oh, pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit. Iya, aduh. Kalau isti'la itu pangkal lidahnya naik. Kalau istifal pangkal lidahnya tetap di bawah, di posisinya aspal, istifal. Aspal itu kan bawah. Diem aja di situ gitu. Kalau isti'la naik dia. Paham? Kamu saja. Nah, sekarang fiqi. Kalau kita udah belajar makhraj, kita udah belajar sifat. Kira-kira yang benar fiqi atau fiqi? Fiqi. Nah, ketika kita membaca fiqi tanpa menggerakkan bibir dengan berlebihan, apakah mengurangi sifat isti'lanya? Tidak, Ustazah. Tidak juga. Jadi kita boleh nggak menyalahkan orang yang bilang fiqi? Boleh nyalahin nggak? Tidak. Nah, kenapa tidak boleh nyalahin? Karena memang makhraj qafnya itu juga menggerakkan bibir, Ustazah. Boleh nggak kita bilang bibirnya digerakin ya? Boleh nggak kita bilang kayak gitu? Enggak. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita bilang bibirnya digerakin, nanti malah bacanya fiqi, ada unsur W-nya tadi. Sekarang kira-kira kenapa bisa bibir itu ikut bergerak? Kalau kamu nyimak harusnya kamu tahu jawabannya. Kenapa bisa bibir ikut bergerak? Kenapa kita nggak bilang fiqi aja, fiqi, fiqi. Beda loh ya antara fiqi, fiqi, dan fiqi. Itu beda. 3. Fiqi, fiqi, fiqi. Beda nggak pergerakannya? Beda. Beda. Boleh nggak kita pakai fiqi? Ini bibir nggak bergerak loh. Fiqi. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena makhraj qaf itu letaknya di tenggorokan dan itu bunyinya sudah Kok memenuhi, tenggorokan Ustazah. lagi? Emang halqi? Lisan, Ustazah. Ulang. Karena huruf qaf yang dibunyikan tadi itu sudah memenuhi dan masuk ke dalam sifatnya itu al-lisan, lidah. Sifat. Kok sifat? Makhraj. Astagfirullah, kenapa kamu hari ini nggak fokus? Ya Ustazah, maaf. Lagi ada masalah kah? Enggak, Ustazah. Cuman kebetulan kemarin ini jarang buka materi, jadi untuk istilah-istilah itu jadinya lupa, Ustazah. Nah, jadi ketika kita mengucap huruf, kalau unsur makhraj dan sifatnya sudah terpenuhi, udah.
pergerakan-pergerakan yang lain itu jangan sampai melahirkan bunyi yang lain lagi. Kalau misalnya yang lain-lain tidak bergerak, tapi makhraj dan sifat sudah memenuhi, ya udah nggak usah dipaksa bergerak juga. Kenapa orang bergerak bibirnya ketika dia mengucap huruf qaf tadi? Kalau kita bilang nggak apa-apa, alasan yang kedua apa? Kalau selain bisa masuk akal kok kalau kita pakai bagian satu dari makhraj, bagian dari makhraj lain kayaknya rasanya ikut bergerak. Boleh. Alasan yang kedua, kenapa kita boleh mengizinkan orang bergerak bibirnya pada saat mengucap huruf qaf kasroh? Untuk mempermudah, karena kan nggak semua orang itu apa ya, mungkin ada orang-orang itu yang memang lebih mudah mulutnya ikut bergerak, Ustazah. Selain mulutnya untuk bergerak, hubungannya dengan makhraj dan sifat. Itu clue-nya. Hubungannya dengan makhraj dan sifat. Kenapa kita boleh mengizinkan orang bergerak bibirnya ketika qaf kasroh disebut? Karena tadi unsur makhrajnya sudah betul, Ustazah. Ya, selain makhraj sudah betul. Sekarang berarti makhrajnya kamu udah ambil. Sekarang colek sifatnya. Sifat karena apa ya, Ustazah? Karena ada orang yang pangkal lidahnya nggak bisa naik sendiri tanpa bibirnya bergerak. Oh, Ada orang yang fitri, pangkal lidahnya naik nggak maksimal. Tapi kalau fitri, pangkal lidahnya lebih oke naiknya. Paham? paham, Ustazah. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Fitri bergerak nggak bibirnya? Bisa bergerak, bisa enggak. Tapi dia harus tahu dulu makhrajnya, sifatnya. Dan kenapa boleh bergerak dan kenapa boleh tidak. Karena untuk menjawab boleh bergerak atau tidak itu kajiannya ada di sifat huruf dan makhrarijul huruf. Terjawab? Terjawab, Ustazah. Boleh difoto. Kurang besar kah? Sudah, Ustazah. Sudah? Sudah. Oke. Kita sudah 36 menit. Kayaknya cukup dulu ya. Ya, Ustazah. Aku mau bilang, selamat muridnya sukses. Alhamdulillah. Aku senang loh. Aku senang banget ya Allah pas waktu Ega tampil terus lihat hasil didikan Ega. Walaupun pastinya bukan Ega yang megang siapa namanya tuh? Hafizah, Ustazah. Kofisa sendiri. Pasti kan ada guru-gurunya juga yang lain. Tapi dengan ada andil Ega di sana tuh aku bangga banget. Makasih Ega ya sudah berbagi ilmu Allah. Mudah-mudahan semakin banyak lagi murid-murid Ega yang bersinar bersama Al-Quran supaya jadi jariah buat Ega. Amin. Ya Sebelumnya udah, makasih juga, Ustazah. terima Soalnya kasih. kemarin itu kan eh, sama Ega itu sebelum belajar sama Ustazah khusus cuman belajar lagu sama ya itulah belajar tilawah, Ustazah, tidak fokus ke bagian tajwid dan makhraj-makhraj yang Ustazah ajarkan. Hmm, Jadi setelah belajar sama Ustazah itu baru diaplikasiin ke Hafizah kemarin. Jadi makasih juga sama Ustazah sudah Alhamdulillah. membantu. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya aku sudah mau berbagi walaupun
kita baru punya sedikit ya. Dan teruskan ya Ega, teruskan. Silahkan dibagi ke sebanyak-banyaknya orang. Ega juga buka-buka lagi catatannya supaya nggak keliru saat menyampaikan. Karena Ega ini aku lihat ya, dari kita ngaji secara one on one, terus ngaji bareng-bareng, walaupun memang bareng-bareng aku nggak terlalu mengenal kalau lagi prosesnya jamaah ya. Tapi yang aku lihat dari one on one, kemudian dari yang kemarin aku sempat lihat Ega ngomong waktu Zoom sama Kofisa dan mamanya, Ega itu pembawaannya dari karakternya itu tenang. Ketika ngomong tenang, bahkan ketika mampet isi otaknya tuh tidak terlihat panik. Cuma akunya gemes karena kelamaan mikir, gitu ya. Beda orang, beda pola. Ada orang yang ketika aku tanya dia nggak tahu, dia tuh ketar-ketir. Kalau Ega tuh nggak menampakkan ketar-ketirnya. Bahkan dengan menyampaikan, maaf Ustazah, Ega kemarin jarang buka catatan. Itu tuh kayak ya udah mengakui kesalahan. Nggak kayak ada sebagian orang yang maaf Ustazah, kemarin itu udah gak buka catatan sesering kayak kita waktu masih rutin ngajinya. Ada yang dengan ekspresi kayak gitu. Kalau Ega tuh tenang menyampaikan itu. Kenapa aku perlu bilang ini? Penyampaian dengan situasi hati yang tenang itu bikin orang mudah mengerti. Karena kita nggak tergesa-gesa. Yang aku khawatirkan adalah keraguan-raguannya Ega yang disampaikan dengan tenang itu jadi kebenaran yang ditangkap oleh sebagian orang. Iya, Ustazah. Nah, jadi jangan sampai bumerang gitu loh. Jadi bumerang buat Ega. Khawatirnya ketika Ega salah, Ega nggak lagi sadar, sedangkan muridnya lagi sadar-sadarnya. Kayak tadi ngomong makhraj jadi sifat. Kalau aku nggak tegur, Ega tuh nggak sadar kalau itu salah. Tapi setenang itu ngomongnya. Khawatirnya si muridnya ini nggak sadar juga. Ya udah, tapi dia plek-ketiplek gitu loh ngambilnya. Nanti dia akan meneruskan kesalahan itu untuk pemahamannya dan penyampaiannya ke orang lain. Iya, Ustazah. Gitu. Paham ya arah pembicaraan kita ya? Iya, Ustazah. Ya udah. Ini udah 6.51. Mudah-mudahan Ega aktivitas hari ini lancar. Maaf ya, kita lebih dari waktu yang disepakati. Iya, Ustazah. Habis ini mau ngapain? Habis ini insya Allah ada yang mau latihan lagi, Ustazah. Oke, jam Habis 7. ada Jam 7 apa udah lewat waktu? jam 8 katanya. Oke, ya udah. Oke. Makasih banyak Ega ya. Sehat selalu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, Ega. Selamat beraktivitas. Salam buat muridnya yang jam 8. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama.